Saya percaya setiap kita di tempat ini rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu dalam tahta kasih karunia-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami hampiri Engkau pagi ini Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau ketemu dengan Imam Besar yang agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari nyatakan sesuatu, mari nyatakan kerinduan-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kekaguman-Mu. Hampiri tahta kasih karunia. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari saudaraku, saya rindu kita mengucapkan sesuatu pribadi lepas pribadi. Nyatakan isi hatimu, apa yang kau rasakan. Kekagumanmu, kecintaanmu. Nyatakan sekarang. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Amin, Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Kami tersanjung Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Yesus. Amin, Jesus. Semua yang baik dalam hidupku. Amin. Semua yang terbaik Kau berikan buat kami Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Semua yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kita di tempat ini. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Kau beri. Amin. Mari sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada amin. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
Ku terkagum bila ku lihat hidup kami penuh kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang sama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin ketemu muka dengan Engkau Yesus, memandang wajah-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Terima kasih. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan bersama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Mari katakan dari hatimu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi katakan, kerinduan hatimu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini hati kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
katakan, harapanku tak akan pernah hilang Tuhan. Engkau Allah yang memberikan pengharapan dalam hidupku. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Engkau Yesus dalam hidupku, karena kasih-Nya. Amin. Karena ku ada. Mari angkat tanganmu dan katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya. Amin. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mereka berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia Allah yang memberikan kita sumber pengharapan. Dia Allah yang tidak pernah memberikan kelemahan. Dia Allah yang memberikan kekuatan dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan Dia Allah yang sudah merubah setiap ratapan kita menjadi tari-tarian. Saya percaya di tempat ini ada sungai sukacita. Amin. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan. Mari kita bersukacita. Amin. Dia Allah yang ubahkan ratapanmu menjadi tari-tarian. Haleluya. Katakan, Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Katakan, oh oh oh, Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka
Katakan Yesus luar biasa. Yesus ku dahsyat. Yesus ku pemenang. Amin. Silakan lo berdua kembali. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami percaya perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan selalu menemani. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam badai, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Dalam ketidakmampuan kami. Kami mau katakan Yesus penolong kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Yesus penolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau alasan kami hidup Tuhan. Kau alasan kami tidak pernah menyerah Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku. Untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang Allah menyelamatkanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau alasan kami hidup. Sebab Kau penolong kami Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku.
Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Cari wajah-Mu. Amin. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yang setiap waktu tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Naikkan bagian ref ini sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. Nolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut. Sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus Amin Tuhan. ku cari Mencari wajahnya. Kau yang ku perlu Di setiap waktu tiada ku takut. sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan Di atas segalanya. Karena Kau Tuhan. karena Kau Tuhan Di atas segalanya. Karena Kau Tuhan. karena Kau Tuhan Di atas segalanya. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Amin. Bahkan Kau di atas setiap berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Engkau di atas setiap kesembuhan yang telah Engkau anugerahkan buat setiap kami. Engkau lebih dari segala yang sudah kami terima. Engkau lebih di atas badai yang kami rasakan, yang kami lewati. Engkau lebih dalam dari kedalaman kesulitan setiap kami yang mungkin beberapa di antara kami mengalami itu saat ini. Engkau di atas segala-galanya. Kasih-Mu tinggi, Kasih-Mu dalam, Kasih-Mu luas, lebar, dan panjang Tuhan. Melebihi segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh-Mu dan hanya untuk-Mu saja. Tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa dari Engkau. Segala sesuatu ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama belajar dan diberkati oleh firman-Mu.
Kami mau mencatat dalam loh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat intimate, Engkau Tuhan yang sangat personal. Untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami, urapi hati kami, pikiran kami. Biar hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Silakan duduk. Waduh. Terima kasih Ibu Gembala. Thank you. Pak Gembala kita sedang ada di Semarang. Thank you Brother Calvin, thank you. Juga Brother Irwan, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Mantap. Saya bertambah hitam karena tadi udah dinubuatkan sama Ko Ferdi sepedahan katanya. Habis ini kita ke kanvas. Ko Ferdi, thank you so much ya. Terima kasih untuk sharingnya. Saya rasa kita memang sehati ya, speaker ya. Apa yang tadi Ko Ferdi sampaikan, beberapa ayat, malah sebagian besar itu juga yang ingin kita belajar pada hari ini. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan dan tema yang luar biasa di UCC dari awal tahun. Knowing God, Stand Firm, and Doing Good. Dan saya di 28 April ini mendapat kebagian untuk sharing Knowing God. Saya bersyukur, bukan satu kebetulan juga karena tanggal gak pernah memilih. Dan juga bersama-sama Ko Ferdi juga tadi waktu dengar, wah. Tadi waktu Ko Ferdi naik ke atas tuh saya harus ke belakang dulu. Dan saya buru-buru, malah saya memanggil Tercencen istrinya Bro Calvin. Ko Ferdi udah mau saksian. Jadi saya mengundang mereka datang. Udah kayaknya masuk aja dulu. Dan memang luar biasa testimoninya. Knowing Jesus through the storm. Saya rindu untuk membagikan ini. Knowing Jesus through the storm. Kenapa saya pakai nama menuliskan Tuhan Yesus? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang personal, Tuhan yang intimate. Tuhan yang memiliki nama. Knowing God, knowing Jesus. Dan saya mendengarkan, thank you so much Bro Calvin buat firman Tuhannya tentang knowing God. Juga saya dengerin yang Kak Oci, saya ingin supaya apa yang disampaikan ini selaras dan berkesinambungan. Dan ini adalah sebuah kisah nyata yang mau saya sampaikan. Beberapa teman-teman pasti pernah mendengar testimoni saya dan dalam testimoni itu ada outcome yang dihasilkan. Ada hasilnya, ada result dari pengalaman yang Tuhan izinkan untuk saya lewati dalam kehidupan saya. Dari tahun 2017 sampai hari ini. Momen itu atau kejadian itu atau proses itu seperti yang tadi brother kita sampaikan masih berlangsung. Proses bersama dengan Tuhan. Bahkan bisa dikatakan dari satu kesulitan lalu Tuhan izinkan masuk lagi ke kesulitan yang baru. Tuhan izinkan kelegaan. Tuhan izinkan mengalami mujizat. Tuhan izinkan mengalami lawatan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Kemudian Tuhan izinkan lagi lewati badai. Dan itu seperti bukan tidak pernah berhenti, tetapi menjadi sesuatu yang indah. Kalau itu bersama dengan Tuhan. Waktu awal di tahun 2017 saya mengalami, saya boleh katakan itu sebuah titik terendah. Bukan berarti sebelumnya saya tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan. Justru pernah sering karena saya dari keluarga yang sangat kurang tidak mampu, tinggal di kontrakan bertahun-tahun. Artinya dari kesulitan ekonomi dan ekonomi itu kami sering banget mengalami namanya kesulitan-kesulitan. Tetapi ketika saya tahu bahwa Tuhan itu berikan talenta, pita suara, bernyanyi dan itu sebuah gift yang saya syukuri. Dan Tuhan membawa menjadi guru Sunday School dari tahun 91. Kemudian Tuhan bawa dalam dunia bermusik dari tahun 94 sampai 2019. Tuhan bawa di dalam pujian penyembahan dari tahun 2000. Itu sebuah privilege karena talenta yang
Tuhan berikan, yaitu pita suara. Itu berkaitan sama pita suara itu. Tuhan berikan pita suara yang cukup tinggi, melengking. Dan di 2017, jadi dari tahun 94 ketika saya memulai bermusik profesional bersama band saya, berarti 94 itu berapa tahun tuh? 2094 ke 2017. 21 tahun ya? 22. Saya nggak pegang kalkulator. Tapi menuju 25 tahun. Nah 2017 itu saya harus menjalani sebuah treatment. Yang saya pernah ceritakan, treatment untuk tulang saya. Dan itu Tuhan izinkan saya harus menjalani injeksi setiap bulan dari Oktober 2017 sampai Desember 2017. Dan Januari 2018 seterusnya, kenapa seterusnya? Ketika saya tanya sama dokter, Tuhan izinkan dokter itu mengatakan injeksi ini diperlukan for a lifetime, setiap 3 bulan. Wah, waktu itu cukup shock. Sekarang puji Tuhan, sudah kuat bersama Tuhan. Tapi waktu itu cukup shock banget. Saya pernah cerita berat badan turun 73 ke 68, 5 kilo karena treatment itu. Tapi 3 bulan kemudian yang saya sampaikan, baru dari satu kesulitan, belum masa pulihnya belum dapat gitu ya. Masa penghiburannya belum selesai. Maret 2018 ternyata injeksi yang perlu buat tulang saya itu, untuk kekuatan tulang saya supaya gradually bertambah baik, bertambah kuat. Ternyata dia berimpact pada pita suara saya. Pita suara saya akhirnya mengalami penebalan. Dokter sudah berusaha karena dia tahu dokter di Kuala Lumpur, oh ternyata kamu penyanyi profesional. Jadi sebelumnya dia tahu saya hanya penyanyi rohani. Jadi dia pikir, oke lah karena ini kan penting ini. Treatment buat tulang kamu ini penting. Tapi waktu dia tahu saya penyanyi profesional, dia mulai mencari cara supaya bisa menyelamatkan pita suara saya. Lalu 3 bulan saya harus vocal rest, gak boleh bernyanyi, gak boleh berbicara, dan gak boleh berbisik. Jadi 3 bulan itu saya di treatment steroid pita suara saya supaya pembengkakannya hilang. Pembengkakannya hilang setelah 3 bulan, jadi vocal rest, gak ngomong apa-apa, itu masa kesunyian, bayangin tuh. Udah di treatment, penyanyi gak boleh nyanyi, karena waktu itu memang sakit banget buat nyanyi. Lalu gak boleh bicara, semua harus pakai tulisan tangan kalau ngobrol sama orang. Dan setelah 3 bulan pembengkakannya puji Tuhan menurun, kempes, tetapi meninggalkan bekas yang permanen. Dan bekas itu membuat pita suara saya turun 3,5 sampai 4 nada dasar. Saya kurang ngerti istilahnya, mungkin 3,5 sampai 4 oktav. Dan itu situasi yang belum pernah saya alami, di mana menuju 25 tahun pita suara itulah yang menemani saya, baik itu dalam melayani, baik itu juga bagaimana saya bisa hidup. Karena lewat bernyanyi saya mendapatkan income. Tapi tidak hanya itu saja. Itu sebuah karir yang sudah dibangun 25 tahun. Dan itu sebuah impian dari kecil. Jadi ketika 25 tahun itu saya harus meninggalkan dunia bermusik. Karena pita suara ternyata mengalami penurunan 3,5 sampai 4 nada dasar. Masa-masa itulah masa-masa titik terendah. Tadi 73 ke 68. Tetapi ketika pita suara itu terimpact dan turun 3,5 sampai 4 nada dasar atau oktav. Goes down 68 langsung ke 58. Langsung terjun bebas ke palung laut terdalam, itu bagi saya. Dan itu saya masa-masa, mungkin bagi saya katakan masa-masa kelam, lembah kekelaman, titik terendah. Saya pengen tahu siapa yang pernah mengalami seperti saya. Karena untuk bisa melewati itu saya perlu tahu siapa yang pernah melewati, bagaimana dia cara melewatinya. Apakah pita suara ini bisa dikembalikan ke posisi semula. Sampai saya cari tahu operasi, obat-obatan, obat herbal segala macam. Dari browsing yang saya cari, ternyata ada satu penyanyi yang mengalami penurunan oktav pita suara. Tetapi reasonnya atau penyebabnya berbeda. Dia adalah seorang penyanyi yang terkenal juga.
Mungkin teman-teman nanti bisa browsing. Atau ingat dulu ada film The Sound of Music. Nama penyanyi adalah Julie. Saya takut salah saya bacakan. Julie Andrew. Tapi reason yang menyebabkan pita suaranya yang tinggi. Dia seorang diva dengan suara oktav yang tinggi. Lagunya ya mungkin kakak pada ingat ya. Jangan-jangan ingat gak ya? The Sound of Music. Itu tinggi banget. Tinggi banget. Nah dia ternyata harus mengalami operasi di tahun 1997. Operasi pita suara itu ada pembengkakan. Kalau saya tadi kan di treatment dengan steroid ya untuk pembengkakannya. Tetapi dia itu namanya di US ya. Semuanya aman harusnya. Dan dia dioperasi dijanjikan karena pasti aman. Itu dan operasi pita suara itu common di Amerika. Karena semua penyanyi mengasuransikan pita suaranya. Beberapa penyanyi yang kita kenal ya kayak penyanyi Aerosmith gitu ya. Atau penyanyi yang lain itu pernah sekali mengalami operasi pita suara dan aman-aman saja bisa bernyanyi seperti biasa. Bisa bernyanyi seperti sebelumnya gitu. Tetapi Julie Andrew ini dia mengalami penurunan mirip dengan saya. Dia 4 oktav. Jadi dia kehilangan karir sebagai divanya. Ternyata alasannya berbeda, penyebabnya berbeda sehingga saya tidak menemukan. Tetapi yang luar biasa, kami sama-sama Tuhan bawa kemudian bekerja atau berkarya dengan anak-anak. Julie Andrew ini sekarang menjadi storyteller. Dia gak bisa nyanyi lagi, ya ada Instagramnya. Dia bersama anaknya menulis buku lalu menceritakan. Jadi storyteller sampai sekarang. Jadi waktu dia kuat, wow, dia penyanyi terkenal, dia ngalami vokal chordnya itu pita suaranya goes down, dan dia tetap berkarya atau dia tetap bangkit. Dan ada di dunia anak-anak. Tapi tidak mudah bagi saya. Daniel 11 ayat 32b. Ini adalah tema kita di tahun ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Bagaimana saya bisa kuat untuk melewati palung yang terdalam, lembah kekelaman yang terdalam, karena 25 tahun itu seperti runtuh. Dan Tuhan bawa ke musim yang baru, yang saya nggak tahu, yang saya nggak merasa yakin, dan saya masih menoleh waktu itu di tahun 2018 sampai tahun 2019. 1 tahun itu adalah di masa-masa itu masa perenungan saya, masa kepedihan saya, masa kesedihan saya, masa di mana saya betul-betul mencari yang namanya bagaimana saya bisa kuat dan bangkit. Di sini dikatakan mengenal Allahnya, maka akan tetap kuat. Dan tidak hanya kuat, tetapi bertindak, action, stand firm, and doing good. Seperti yang Julie Andrew lakukan. Dia bangkit dan dia berkarya bagi anak-anak. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dalam Amplified Bible yang klasik dikatakan, that I may progressively, wah lagi ngetop nih progresif ya. Tapi ternyata waktu membaca ini saya bersyukur banget, ternyata memang Tuhan tuh maunya kita progresif. Tetapi progresif yang mana dulu? Nanti saya mau kontak teman saya, sahabat saya itu. That I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him. Perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. Jadi
pengenalan akan Tuhan itu semakin bertumbuh, semakin dalam, semakin kuat, semakin melekat, semakin jelas. Clearly berarti apa? Semakin paham, semakin kenal. Ini progresif. Semakin progresif di dalam pengenalan akan Tuhan. Berarti kalau bisa dikatakan semakin progresif mengenal Tuhan Yesus, berarti dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Berarti kalau dia semakin progresif mengenal Tuhan Yesus, dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dia akan semakin melakukan banyak pekerjaan baik. Ada outcome-nya, ada hasilnya. Di masa-masa kelam saya, langsung saya, belum bangkit waktu itu. Tetapi ada satu kerinduan, saya gak mau jadi korban Tuhan. Saya masih ada di titik terendah itu. Saya masih ada di lembah kekelaman itu. Saya gak mau Tuhan. Saya menjadi korban akan apa yang saya alami ini. Karena dokter mengatakan, dokter di Aussie, dokter di Singapura, dokter di Kuala Lumpur, di beberapa negara yang waktu itu saya sempat melayani dan saya ke dokter di sana, dokter THT. Mereka bilang gak bisa balik ke posisi semula. Saya harus menerima itu. Tapi saya katakan saat itu, belum bangkit tapi saya gak mau menjadi victim. Saya gak mau jadi korban karena saya tahu saya itu dijadikan Tuhan pemenang. Lebih dari pemenang. Saya memilih jadi victor. Belum tapi itu ya, masih dalam kesedihan, masih dalam tangisan. Dan yang luar biasa, saya mulai digging firman Tuhan. Firman Tuhan yang pernah saya sharing, pernah saya baca, pernah menguatkan saya. Tetapi pada saat itu betul-betul firman Tuhan itu datang, firman Tuhan itu saya baca. Dan saya menjadi seorang seperti orang percaya yang baru. Haus akan firman Tuhan karena saya haus untuk bangkit, haus untuk dikuatkan dan haus untuk bisa melewati titik terendah itu. Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya tahu kemenangannya Paulus adalah dia memperoleh Kristus. Saya ikut Tuhan lama. Waktu umur 3 tahun ketika Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, otomatis saya percaya Tuhan Yesus. Tumbuh jadi anak sekolah minggu, lalu jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan Tuhan. Tetapi waktu di titik terendah itu ternyata menjadi orang Kristen yang lama, menjadi orang yang percaya lama. Bukan jaminan kita bisa kuat ketika di masa sukar. Ternyata cuma mengenal Tuhan dan memperoleh Kristus itulah kekuatan kita. Artinya gini, menjadi orang Kristen lama belum tentu kita memperoleh atau memiliki Kristus atau mengenal Kristus. Dan ini yang harus kita pastikan sebelum kita keluar dari tempat ini. Pada hari ini, dari awal tahun hingga hari ini kita belajar mengenal Kristus, pengenalan akan Tuhan. Menjadi stand firm, berdiri teguh dan kuat dan melakukan sesuatu. Pastikan kita seperti Paulus. Dia melepaskan semuanya, bahkan semua yang dicapainya itu dianggapnya gak berarti lagi. Kenapa? Karena dia memperoleh Kristus. Dan waktu saya baca ini, saya masih melihat 25 tahun di belakang itu. Karena jujur siapa sih yang gak pengen berkarya terus? Saya tidak tahu apakah nanti kalau saya berkarya terus jadi legend. Tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau setidaknya kalau saya berkarya terus maka karya itu akan ada dan akan everlast. Itu biasanya kerinduan setiap orang di entertain atau orang seni. Bahwa karya itu akan terus. Dia meninggalkan legasinya adalah karyanya. Namun waktu saya baca ini, saya mulai pelan-pelan mencoba meresapi, mencoba membaca ulang, merenungkan, mengunyah. Saya mulai digging, saya mulai kunyah. Hari pertama baca belum tentu saya bisa memahami dan ini menjadi kekuatan buat saya. Saya perlu besoknya. Saya perlu minggu depannya, saya perlu bulan depannya, saya perlu 2 bulan depannya, saya perlu 3 bulan depannya karena ini berlangsung 1 tahun.
Di mana firman yang adalah sumber kita bisa mengenal Tuhan. Itu menjadi makanan saya saat itu. Dan yang luar biasa, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pak Gembala kemarin sampaikan bahwa hidup yang kekal itu adalah ketika kita dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera. Waktu saya ada di titik terendah itu, jujur damai sejahtera itu seperti saya gak rasakan. Padahal Yesus kan ada di dalam saya dan saudara. Dia sumber damai sejahtera, harusnya saya bisa merasakan damai sejahtera itu. Harusnya saya tetap dilimpahi damai sejahtera itu. Tapi karena saya masih memikirkan yang lama, saya masih memikirkan, saya masih berfokus dengan apa yang saya alami dan tidak mau mengambil kesempatan untuk mengenal Tuhan. Maka saya menjadi orang yang khawatir akan masa depan saat itu. Menjadi orang yang takut ketemu orang. Identitas saya waktu itu juga kena. Adon sang penyanyi gak bisa nyanyi lagi. Adon si punya suara tinggi. Tadi saya gak bisa ikuti suaranya Brother Irwan. Makanya saya gak bernyanyi teman-teman. Oh dulu gak berani. Aduh. Lagunya apa sebelum firman? Saya tanya dulu. Saya latihan dulu. Tapi setelah di dalam tuh mengenal Tuhan lebih dalam. Ada kekuatan. Untuk bisa stand firm. Dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpah saya dan saudara, amin. Dan untuk mengenal Tuhan dalam Yeremia 24 ayat 7a. Inisiasi itu selalu dari Tuhan. Bukan dari saya dan saudara. Bahkan untuk mengenal Tuhan itu bukan kekuatan kita. Lihat Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati. Hati yang baru, roh yang baru. Untuk apa? Untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Bayangkan untuk mengenal Tuhan dia berikan hatinya di hati saya. Makanya Christ in us. Christ in me. Tandanya kalau Yesus ada dalam hati saya dan saudara, dia hidup di hati saya dan saudara, maka kita akan rindu untuk mengenalnya. Karena hati yang ada yang Tuhan berikan itu untuk mengenal dia. Makanya Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Waktu saya ada di titik terendah, saya katakan itulah palung terdalam. Saya jauh dari bermaksud untuk menyombongkan apa yang saya alami. Tapi jujur, that's the lowest point. Lowest point, makanya 73 ke 58 itu suatu bukti bahwa itu saya pikirkan seperti masa depan saya hilang. Seperti saya tahu Tuhan berikan rencana yang baik, rancangan yang terbaik. Tapi saya gak bisa melihat itu saat itu. Karena saya ada di palung yang terdalam. Tapi Raja Daud luar biasa. Deep goes out to deep. Dari kedalaman samudra dikatakan deep goes unto deep. Dari kedalaman samudra Tuhan justru memanggil Daud. Dari kedalaman masalah yang saya alami, palung yang saya alami, titik terendah disitulah Tuhan yang sudah memberikan hatinya kepada saya untuk mengenal dia memanggil saya. Deep goes out to deep. Inisiasi itu selalu dari Tuhan. Di Wahyu harusnya kita tahu. Tuhan itu mengetuk pintu hati saya dan saudara. Dan pintu itu terlihat kalau digambar ilustrasi enggak ada gagangnya. Kita yang harus membukanya dari dalam. Kita yang harus meresponi panggilan Tuhan. Atau ajakan Tuhan, inisiasi Tuhan untuk mengenalnya. Jadi inisiasi itu selalu dari Tuhan. Kita tinggal meresponinya, kehendak bebas kita. Apakah kita mau mengenal dia? Apakah kita mau berprogres, maju, bertambah, bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Karena kalau kita pakai otak kita, sebetulnya
sangat gak mungkin kita bisa mengenal Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Tetapi berita baiknya, Tuhan katakan kita bisa semakin bertumbuh, semakin mengenal, pengenalan kita akan semakin baik kepada Tuhan. Dari kedalaman apa yang saya alami itu, deeps calls out to deep. Saya mengiyakan, Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih lagi. Saya tidak mau menjadi victim, saya mau menjadi victor. Saya mau lewat peristiwa yang Tuhan izinkan ini, saya memperoleh Kristus. Dan ini ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Pengenalan saya akan Tuhan, di mana teman-teman boleh cari. Yang saya temukan adalah Julie Andrews. This is rare condition. Jadi yang waktu Tuhan izinkan saya alami, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya alami ini. Pengenalan yang saya dapat ketika saya mulai membaca firman Tuhan itu berulang-ulang. Menguatkan saya, tetapi kemudian saya menangis lagi. Karena saya merasa tidak mampu untuk bisa melakukan firman itu. Mengatakan ya kepada firman itu, mengatakan amin kepada firman itu. Karena saat itu masih sangat berat. 5 hal yang saya pelajari, saya kenali. Yang pertama, di masalah yang saya alami, di kedalaman yang saya alami, Tuhan memperkenalkan dirinya. Saya sudah tahu Tuhan itu penuh kasih setia. Tetapi waktu di palung di kedalaman saya itu Tuhan katakan, Tuhan yang menunjukkan kasih setia di setiap kondisi, termasuk kondisi yang saya alami. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Amin. Keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tahu rahasianya. Kenapa Paulus meninggalkan semuanya, melepaskan semuanya, bahkan dia sangat radikal, dia katakan semuanya sampah. Karena gak ada yang bisa disombongkan dengan itu semua. Dalam arti yang positif, dibanggakan. Sehingga saya mulai dapat kekuatan. Dalam pengenalan Tuhan itu, kekuatan itu semakin Tuhan nyatakan di dalam diri saya. Saya mulai bisa ngomong gini, berarti kemarin waktu saya bangga dengan 25 tahun itu, kalau saya memperoleh Kristus, maka seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, Kristus di atas segala-galanya. Bayangkan, waktu mau masuk 25 tahun berkarya, perayaan kecil, saya udah gak bisa nyanyi seperti dulu. Ikut perayaannya saja gak bisa. Kalau saya akui di sini, dan ini direkam, untuk diundang datang saya menolak. Karena identitas saya waktu itu masih di dalam perjuangan saya, dalam struggle saya. Saya bilang, sorry banget teman-teman, saya gak bisa hadir. Saat itu saya gak tahu kalau ketemu suami dia seperti apa. Saya gak hadir saat itu. Januari 2019. Tapi Tuhan betul-betul Tuhan yang setia. Mendampingi di mana saya masih belum kuat. Karena dia sudah berikan kekuatan. Tapi saya masih nangis. Saya masih, Tuhan dia setia mendampingi. Berproses seperti yang tadi Brother Ferdi katakan. Dalam proses itu dia setia. Bahkan Bapak Rohani saya katakan gini, nikmati prosesnya nak. Jangan terburu-buru pengen tahu hasilnya. Dia Tuhan yang setia. Lalu dia katakan, nikmati. Mungkin ini ketidaknikmatan yang Tuhan izinkan untuk saya lewati. Tapi nikmati ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Karena engkau bersama dengan Tuhan. Dan dia Tuhan yang setia. Ya, Joey saya bersyukur dia istri yang setia. Jujur, sampai keluarga saya aja gak tahu apa yang saya alami. Karena saya gak mau membuat mereka sedih. Jadi hanya Joyce dan ya tentu teman-teman di band ya gitu.
Dan setelah itu ketika saya sudah mulai kuat, saya baru testimoni di tahun 2019. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang setia. Amin. Yang kedua, Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai sumber kekuatan. Dan ini betul-betul saya bernegosiasi sama Tuhan. Karena waktu Tuhan katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ini lemah, tapi gimana bisa kuat? Ini dalam titik terendah, tapi bagaimana bisa kuat? Ternyata pahlawan iman kita, Paulus luar biasa. Dia mengalami juga yang namanya proses kehidupan yang mungkin jauh lebih berat dari saya dan saudara. Dia mengalami titik terendah, dia mengalami kesulitan, banyak hardship, banyak masalah. Tapi lihat, dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahannya Tuhan menguatkan Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, bukan atas semua pencapaian yang pernah dicapainya. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini ada kekuatan Tuhan. Tuhan tuh dengan setia ngomong, gak apa-apa kamu lemah Adon. Jujur aja sama saya, kata Tuhan. Kamu masih menoleh ke belakang, it's okay. Gak apa-apa, 25 tahun yang saya izinkan kamu lewati, itu juga indah. Tapi ke depan, jauh lebih indah. Saya masih mulai lihat ke belakang, saya masih baca lagi. Jadi aku lemah gak apa-apa ya Tuhan. Luar biasa Tuhan memperkenalkan dirinya. Dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan firman Tuhan yang tadi Kofar disampaikan, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini yang mulai membuat saya bangkit. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya izin mengganti pencobaan itu dengan masalah, kesulitan. Ini menjadi kekuatan buat kami, buat saya dan Joyce. Masalah-masalah yang Adon alami ialah masalah-masalah biasa. Tadi saya ngomongkan titik terendah. Tapi Tuhan katakan lain. Hei, titik terendah yang kamu alami itu titik terendah biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu Adon. Sebab Allah itu setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dan Joyce mengalami masalah, kesulitan, badai, titik terendah yang melampaui kekuatanmu. Wah, saya mulai dapat pencerahan. Padahal firman Tuhan ini udah sering saya baca. Sebelum saya punya masalah, saya baca. Tapi di masa-masa itu, ketika kita buka hati, respon sama Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Firman itu menjadi sangat personal buat saya. Ini hebatnya Alkitab. Jangan membedakan dari buku-buku yang lain. Alkitab itu surat cinta yang Tuhan tulis. Khusus buat saya dan saudara. Alkitab itu Roh Kudus menyingkapkannya, menuliskannya buat saya dan saudara. Di mana saya dan saudara merasakan ini surat buat saya, ini tulisan buat saya, ini ayat buat saya. Maka semakin personal surat itu atau ayat itu buat dirimu. Dan saya membuatnya ini buat aku dan Joyce. Saya sampai ngomong gini, berarti ini enggak melebihi kekuatanku Tuhan. Ini seperti itu saya berdialog sama Tuhan. Sambil nangis ya. Bahkan ada di Saparua 1 minggu menyepi. Tiap hari habis makan pagi ke pantai, siang baru balik makan, balik lagi ke pantai. Itu benar-benar cuma merenungkan firman yang saya cari firman. Itu akan menguatkan saya. Tapi ternyata gak mudah. Tapi waktu itu menjadi personal, this is for me. Ini buat aku. Dan waktu pulang dari pantai, Joyce, tahu nggak kenapa kita bisa kuat? Karena ini nggak melebihi kekuatan kita. Saya bisa ngomong itu, padahal udah temukan ayat ini lama. Tetapi ketika saya membuat ini menjadi sangat pribadi buat saya, pengenalan Tuhan ini sangat pribadi buat saya, this is for me. Dan Joyce mengiyakan, ya dia di rumah aja gitu. Jadi cuma tahu ini anak ngapain sih, anak pantai, anak kampung ini di luar terus. Waktu saya pulang saya bawa oleh-oleh. Joyce, gak melebihi kekuatan kita. Nih baca.
Jadi kita bisa, dan dia Tuhan yang setia, yang luar biasanya. Pada waktu kita diizinkan ada di titik terendah, di masa sukar, di badai kehidupan yang mau ngomong paling berat, paling menderita, suffering, Yesus akan memberikan kepada saya dan saudara solusi, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya berdialog lagi sama Tuhan, jadi saya bisa menanggungnya Tuhan. Saya mulai mengenal dia Tuhan yang setia dan hey, kamu bisa menanggungnya karena aku di dalam kamu. I can do all things to Christ who strengthen me. I can do all things to Christ who strengthen me. Ini saya ngomongin terus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan. I can do. Dari nangis, I can do all things to Christ. Sampai berproses dan menjadi bangkit. I can do all things to Christ who strengthen me. Apakah kesulitan yang baru itu gak pernah datang? Baru kemarin pulang pelayanan 1 bulan. Nyampe Jakarta. Tuhan izinkan kesulitan yang baru. Gak pernah kami alami sebelumnya. Tapi menjadi berbeda. Karena apa? Karena ada jurnal di mana Tuhan menolong kami, menyertai kami. Ada 1 Korintus 10 ayat 13, ada Filipi 4 ayat 13. Jadi saya sebagai imam keluarga, Joyce jangan khawatir. Tuhan kemarin tolong kita. Tuhan kemarin kasih kekuatan kita. Ini pasti kita bisa pass, bisa kita lewati. Sebagai istri, kamu cowok aja gitu, bujur gitu seperti itu. Cici tahu Joyce ya? Enggak. Saya serius. Tapi cari solusi dong. Solusi ya Tuhan yang kasih, saya bilang. Tenang aja. Yang penting tenang, jangan kehilangan damai sejahtera. Karena kita akan dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera gak bisa bersampingan sama kekhawatiran dan ketakutan. Selama kita mengenal dan terus mengenal Tuhan, ingin mengenal Tuhan, haus mengenal Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera itu dilimpahkan pada saya dan saudara. Takut gak akan ada dalam saya dan saudara. Jujur itu yang kami alami. Mungkin sebentar lagi juga Joyce konseling sama Cici deh. Soal sekolah. But saya gak takut. Bukan karena sombong loh. Karena ada Tuhan Yesus. Karena kita mengenal Bapa kita. Amin. Yang ketiga. Ini yang luar biasa. Tuhan Yesus mengutamakan keserupaan dengan dirinya dibandingkan dengan 25 tahun yang sudah saya capai bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutamakan karakter saya dibandingkan suara tinggi saya. Tuhan Yesus mengutamakan karakter saya untuk dibentuk. Pertobatan saya lebih penting daripada cuma tercatat di sebuah majalah penyanyi Indonesia laki-laki dengan suara tertinggi. 2016 pernah dicatat. Lebih utama keserupaan dengan Kristus. Itu yang Tuhan berurusan. Maka dia akan pakai segala cara. Pakai hal yang baik. Pakai mujizat. Pakai berkat. Bahkan berkat masalah. Rare condition. Saya sampai cari-cari. Masa sih gak ada sih? Cuma Julie Andrew. Cuma Julie Andrew. Roma 8 ayat 28 tuh kan. Kayaknya semalam kita sama gak tidur karena gempa ya. Tadi ya. Jadi sama firman Tuhannya. Ini firman Tuhan yang kita suka. Tapi kita gak pernah baca sampai ayat 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi bagus banget. Ko Ferdi memberi bagian tebal mengasihi Dia. Ada 2 syarat di sini supaya apa yang Tuhan izinkan kita alami, baik senang, bahagia, duka, tangisan, masalah, itu Tuhan bisa merendahnya dan mendatangkan kebaikan. Syaratnya 2, kita mengasihi Tuhan dan terpanggil dengan sesuai rencananya. Waktu baca ini saya langsung klaim, Tuhan ajar saya untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Ajar saya untuk saya bisa tetap ada di dalam rencanamu, align dengan rencanamu supaya apa? Supaya Roma 8:28 ini menjadi bagian saya. Supaya Engkau terus bekerja di palung terdalam saya ini, pita suara saya yang goes down 4 oktav ini. Lalu saya perlu ditreatment dengan Tuhan, Engkau terus bekerja dan ada kebaikan yang dihasilkan. Engkau terus bekerja di dalamnya.
Waktu baca ayat 29, ternyata kebaikan itu selalu kita pikir buat kita. Mujizat, ya Tuhan tuh rindunya memberkati saya dan saudara kok. Itu gak perlu dicari, gak perlu Roma 8 ayat 28 ini. Tapi Roma 8 ayat 28 ini tujuannya adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya. Supaya ia, Kristus Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita punya karakter yang sama, keserupaan dengan Kristus. Well, kalau orang sombong gini, Tuhan saya kok udah pelayanan lama, apalagi yang perlu. Bahkan begitu banyak, maaf, saya sampaikan di sini, bilang, aduh Adun tuh rendah hati banget ya. Tapi ternyata belum, jauh dari rendah hati. Dan Tuhan perlu izinkan proses ini supaya apa? Saya serupa dengan Kristus. Di dalam kerendahan hati loh. Yang saya pelajari di palung terdalam saya ini adalah saya harus belajar menjadi rendah hati. Menjadi lebih rendah hati lagi. Lebih mengandalkan Tuhan lagi. Maka Tuhan izinkan saya ditanam atau dikubur di dalam masalah yang Tuhan izinkan. Dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Firman yang saya sharing ke teman-teman ini firman yang saya dapat waktu dalam masalah-masalah yang saya lewati dari 2017. Sampai di hari ini. Jadi Tuhan tuh memperkenalkan dirinya tuh benar-benar yang tadi. Kerinduan kita adalah progressively, strongly, clearly, deeply. Jadi semakin hari itu Tuhan terus bukakan. Kalau kita mau buka hati kita, dia akan banyak memperkenalkan dirinya. Dia akan menyatakan dirinya. Saya baru sadar, oh ternyata kalau saya gak dikubur di masalah saya ini. Ya saya cuma satu aja. Biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Doing good. Benar teman-teman? Belajar sedikit untuk anak-anak preschool. Part of a seed. Biji itu ada selaput yang membungkus bijinya. Dikatakan seed coat. Di dalamnya itu ada kehidupan. Makanya Tuhan pakai perumpamaan benih atau biji. Karena di dalamnya ada kehidupan, ada embrio. Dan biji itu kalau nggak dikubur atau ditanam di dalam tanah. Maka kulit luar dari biji itu nggak akan pernah pecah. Dan kalau nggak pecah, kehidupan itu nggak akan keluar. Karena dia nggak menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio. Januari kemarin anak-anak kami belajar life cycle of a seed. Siklus hidup dari sebuah biji. Mereka dikasih pot, dikasih tanah dan biji benih kangkung. Kami belinya dari Bandung malah. Benih kangkungnya. Anak-anak setiap anak dikasih itu dan dikasih nama. Jadi mereka taruh tanah lalu taruh biji kangkung dikubur lagi sama tanah ditimbun. Kasih air sedikit. Pakai sendok gitu ya. Kalau ini kan becek kalau pakai siraman. Besoknya mereka tanya, Miss, kok belum tumbuh Miss? Besoknya tanya lagi. Besoknya tanya lagi. Mereka gak ngerti ada proses. Sampai ada yang nangis, Miss. Lalu beberapa hari ke depan ada yang mulai tumbuh. Ada anak yang gak tumbuh. Nangis juga. Gurunya ngerti. Sabar ya, nanti juga tumbuh. Karena guru kan udah belajar ya. Dan dia tahu siklus benih, siklus hidup benih. Itu tahu life cycle of a seed. Waktu di dalam tanah, teman-teman lihat di stage 1, itu belum terjadi apa-apa. Di stage yang kedua, di tahap yang kedua, mulai ada yang keluar. Disitulah sebetulnya kulit dari biji itu dipecahkan. Dan dia terus ada pertumbuhan mengakar ke bawah. Biji itu kulitnya bisa pecah waktu dia menyerap air dan mendapatkan tekanan di dalam tanah. Saya katakan tekanan, gak beda dengan saya dan saudara. Waktu kita ngalamin tekanan dalam kehidupan.
Waktu kita di kiri, kanan, atas, bawah, gak berhenti-berhenti masalah, gak berhenti-berhenti tekanan, itu sebenarnya Tuhan sedang menanam saya dan saudara. Dan kalau kita terus di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, maka kehidupan itu akan keluar di tahap yang keempat. Miss, punya saya tumbuh. Kenapa saya perlu diproses? Kesombongan saya diretakkan sama Tuhan, dipecahkan sama Tuhan. Pengertian saya mengandalkan pengertian sendiri, eksperimen, pengalaman. Itu kalau tiap mau pelayanan, mau nyanyi, itu udah kayak sikat gigi tau. Jadi udah kayak persiapan iya, tapi itu udah benar-benar gak persiapan karena aku ingin menjadi penyanyi and born to be a singer. Singing is my life, itu saya katakan itu. Bahkan saya waktu itu setuju dengan apa yang dikatakan, maaf ya, Elvis Presley. The man who can sing is the king of the world. Sekarang, ampuni Tuhan, itu salah Tuhan. Ternyata kita harus bertumbuh, dan untuk bertumbuh harus ada di hati saya dan saudara. Di hidup ini dipecahkan, dirusakkan, dilepaskan, dilucuti. Supaya ada kehidupan yang keluar dalam hidupmu. Kita akan terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Maka kita gak akan pernah bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kalau kita ini gini, masih ada kesombongan, masih ada mengandalkan diri sendiri, mengandalkan tabungan kita, mengandalkan usaha kita. Tadi dikatakan firman Tuhan, bukan bermegah sama pencapaian kita, sama kekayaan kita, koneksi kita. Men, kita gak bisa mengandalkan itu semua. Yang keempat, ini Christine Caine sebelum yang keempat. Kita bukan dikubur dalam masalah, tetapi ditanam. Sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually you have been planted. Saya bersyukur menemukan quote ini dari Christine Caine. Kita gak lagi dikubur, kita gak lagi di masalah, ditaruh, dibenyak-benyak. Tapi tangan Tuhan yang kuat menanam saya dan saudara. Adon, saya taruh kamu di sini ya, di masalah ini. Dia menyertai, Dia memberikan kekuatan. Hey, you can do all things karena aku memberikan kekuatan kepadamu. Kita sedang ditanam, bukan dikubur. Dan kalau ditanam sama Tuhan, akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan, akan ada keberbuahan, berbuah lebat. Amin. Yang keempat, masih dua lagi. Saya mendapatkan ini, bahwa Tuhan yang saya kenal, ini maafkan pakai bahasa saya, adalah Tuhan yang tega men-shifting arah perjalanan kita. No matter what, udah 25 tahun, usianya udah 44 tahun, masa produktif itu udah sebentar lagi, di shiftingnya di situ. Kenapa nggak pas baru awal berkarir aja Tuhan? Baru 1 tahun atau 5 tahun and then shifting. Tuhan yang bisa men-shifting arah perjalanan kita. Demi apa? Ada tujuannya. Penggenapan rencana Tuhan yang besar. Maka gak akan ada yang abadi. Saya setuju sama lagu dunia itu. Tak ada yang... Mereka udah sadar. Karena, Julie Andrews mengalami itu, Adon Sabto mengalami itu, teman-teman pun pasti ngalami, namanya di shifting Tuhan. Paulus di shifting Tuhan. Bahkan shiftingnya itu apa? Dalam perjalanan pelayanan yang berhasil di Asia Kecil, di shifting sama Tuhan untuk gak melanjutkan arah perjalanannya. Kita lihat, jangan ngomong bahwa pelayanan yang baik itu selalu berkenan bagi Tuhan. Ini buktinya. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem. Dengan pesan supaya
jemaat menurutinya. Bisa dilihat siapa yang menjadi komando mereka saat itu. Tentu karena ada Roh Kudus, tapi lewat siapa? Lewat para penetua dan para rasul. Ayat berikutnya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Secara quality gimana pelayanan mereka? Diteguhkan iman para jemaat. Secara kuantitas bertambah besar jumlahnya. Mega. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di sini penghadangan Tuhan yang pertama karena Tuhan udah punya rencana yang lebih besar, punya yang lebih indah. Berarti nggak berkenan lagi sama yang di Asia kecil. Sudah cukup kata Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas hendak melanjutkan pelayanan mereka karena mereka lihat jemaat diteguhkan, jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak. Ini berhasil, oh ini pasti Tuhan disukakan. Tapi lihat, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Seperti manusia, mereka masih bernegosiasi dan mereka tetap mencoba masuk ke Asia kecil. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Waktu dihadang sama Roh Kudus, mereka masih bernegosiasi. Mungkin masih cari perenungan. Apa sih sebabnya kalau kita gak bisa melanjutkan pelayanan yang luar biasa ini? Apa sih? Aku pelayanan singer kayaknya luar biasa. Aku pelayanan Sunday School luar biasa. Tanya sama Tuhan. Di mana engkau ditempatkan sama Tuhan? Di mana engkau ditanam di situ, engkau akan berbuah lebih lebat lagi. Baru sadar ketika Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di ayat yang berikutnya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus. Ini ada di Troas. Jadi waktu di Troas mereka berhenti. Mereka udah sadar. Udah bertobat gitu. Stop. Jangan terus. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Orang yang mengenal Tuhan itu orang yang responsif. Tadi sempat gak responsif kan, sempat gak peka. Tapi mengenal Tuhan. Hey Silas, hey kita stop dulu di sini. Udah 2 kali kita ditegur sama Tuhan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah Paulus dan Silas mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi waktu ada di Asia kecil itu beda benua. Waktu ke Makedonia itu benua Eropa. Bayangkan kalau Paulus Silas enggak dengar-dengaran Tuhan. Enggak kenal suara Tuhan. Enggak mendengar suara gembalanya. Bukankah domba itu mengenal dan menuruti apa kata gembalanya? Sang gembala agung. Bayangkan kalau Paulus Silas nggak mau di-shifting sama Tuhan. Nggak mau dibelokkan arahnya. Bayangkan. Maka kebayang Eropa saat ini seperti apa. Ya mungkin akan ada orang-orang yang diutus memberitakan firman Tuhan ke Eropa. Tapi tahu nggak? Asia bahkan bangsa Indonesia terima Injil itu dari bangsa Eropa. Jadi lihat buah pelayanan ketaatan dari Paulus dan Silas ketika mereka mau di-shifting, diarahkan ulang, diretargetkan lagi, tidak ke Asia kecil tetapi ke Eropa. Asia dan bangsa kita terima Tuhan Yesus, terima Injil. Dan ini datang Cicencen. Ini menguatkan saya. Saya baca ulang-ulang, bukan saya nyaman-nyamin sama Paulus ya, tapi saya di-shifting 25 tahun. Sempat nanya, yang tadi saya tanya, kenapa gak di awal-awal aja Tuhan kalau mau shifting? Kenapa harus lewatin 25 tahun dulu? Yang kata dunia, boros banget waktunya 25 tahun. Tapi bagi Tuhan, gak ada kata pemborosan kalau kita sekarang mau ikuti Tuhan. Karena dia mau penggenapan rencananya dalam hidup saya. Yang saya sejujurnya masih bertanya terus. Tapi saya sedang lalui bersama dengan Tuhan, saya sedang lewati itu. Di shifting arah hidupmu untuk penggenapan rencana Tuhan. Amin. Yang terakhir, ini yang saya dapat. Tuhan yang membuatnya
semuanya baru. Tuhan katakan, aku membuatnya baru. Saya nggak tahu apa waktu itu. Tapi di 29 September 2019 di surat pengunduran diri saya yang saya kasih ke media. Saya mengutip 2 ayat ini. Bahwa Tuhan akan membuat yang baru buat saya. Saya waktu itu nggak tahu. Yesaya 43 ayat 18-19. Ini masih ada historinya. Saya kutipnya ayat 19. Itu masih ada historinya di Facebook dan Instagram. Surat pengunduran diri saya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini align gak dengan apa yang tadi Paulus katakan? Lepaskan semuanya. Lalu 25 tahun saya ngalamin itu juga. Beberapa teman-teman pasti ngalami itu juga. Tuhan bilang, gak usah diingat yang dahulu. Maju terus. Progresif. Di sini progresifnya. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Oh, saya dengan iman saya tuliskan dan saya share. Firman Tuhan ini menutup surat pengunduran diri saya. Karena saya tahu ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya, Adon? Ini jadi personal buat saya. Adon, aku hendak membuat jalan di padang gurunmu. Aku mau bikin sungai di padang belantaranmu. Saya nangis waktu itu. Makasih Tuhan. Apakah sudah tahu yang baru itu apa? Waktu itu belum tahu. Pas tahu saya pernah cerita ya. Di dunia edukasi sama kayak Julie Andrew, temenin Joyce. Udah semangat, baru kan? Pandemi. Yang saya cerita saya jadi tukang potong-potong gitu. Mulai godaan tuh ada. Ini yang baru Tuhan. Tapi Tuhan, ini yang baru, semangat. Ya Tuhan. Orang-orang, lu jadi tukang potong sekarang. Ini yang baru. Saya bangga banget. Saya gak kecil hati, saya bangga banget. Dulu pegang mic bangga banget. Bisa lompat-lompat, kena lighting, audiensnya banyak bangga. Tapi waktu dapat yang baru, meskipun bagi dunia itu remeh-temeh, saya tetap bangga. Karena yang kasih, Tuhan pemilik segalanya. Amin. Semakin kau mengenal Tuhan. Kemarin kau sampaikan, ada trust, semakin percaya. Makanya saya bilang sama Joyce waktu pulang udah satu bulan kita pelayanan. Jangan khawatir. Kita bisa lewati ini. Through it all kita bisa sampai sini. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita akan menjadi taat. Nah ini. Gak cuma percaya tapi taat. Kalau saya cuma percaya dan saya gak melakukannya. Oh Tuhan ini gak melampaui kekuatanku. Dan kau akan berikan solusi supaya aku bisa menanggungnya. Saya percaya dan taat. Meskipun itu gak enak prosesnya. Dengan tangisan yang tadi Brother Fedi katakan berdarah-darah. Mungkin berdarah-darahnya karena apa ya bro? Karena lagi jahit terus ketusuk ya. Lagi romantis jahit bersama ketusuk jarum gitu. Semakin mengenal Tuhan semakin taat. Semakin mengenal Tuhan, kita semakin kuat. Stand firm and doing good. Sekarang kalau ditanya, apa yang kamu lakukan Adon? Ingin terus mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin percaya, semakin taat, semakin kuat. Johnny Erickson Tada. Sama dengan apa yang saya alami. Dia mengalami kelumpuhan dari punggung. Pundak ke bawah. Saya mengalami kelumpuhan pita suara yang gak seperti dulu. Ini masih bisa ngomong tapi turun 4 oktav. I'd rather be in this wheelchair knowing God. Dia memilih ada di masalah ini. Di kondisi yang gak nyaman ini. Tapi aku mengenal Tuhan. Daripada aku bisa berjalan, bisa melompat. Aku gak kenal Tuhan. Jadi saya bisa bersyukur. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya tadi coba nyanyi, gak bisa nyampe nada Bro Irwan. Saya bersyukur Tuhan, knowing God. Keren Bro Irwan. Karena saya mengenal Tuhan. Dia mengalami kelumpuhan di usia 17 tahun. Waktu dia menyelam, lalu ada masalah dengan kedalaman yang dia selam. Sehingga
di bagian di sini, lehernya sini 4 dan 5 itu mengalami patah. Dia ini mengalami kelumpuhan. Tahu gak teman-teman dia sekarang jadi apa? Stand firm and doing good. Saya bacakan sebentar teman-teman tentang Joni Eareckson ini. Dia sekarang menjadi seorang, sudah lama berarti ya, waktu masalah itu terjadi. Dia seorang penulis rohani, pembicara, dan dia adalah pembela disabilitas yang terkenal secara internasional. Dia memilih untuk itu dan mengenal Tuhan. J.I. Packer mengatakan, what were we made for? To know God. What aim should we have in life? Apa tujuan harus yang kita miliki dalam hidup ini? Untuk mengenal Tuhan. What is the eternal life that Jesus give? Mengenalnya. What is the best thing in life? Mengenalnya. What in humans give God most pleasure? Knowledge of himself. Pengenalan akan Tuhan itu sangat menyukakan Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya dan saudara, dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi mengenalnya itu gak cuma mengenal. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Seperti yang saya alami teman-teman. Tuh saya digging terus baca firman Tuhan. Saya kunyah terus. Itu gak 1 hari Tuhan teman-teman. Itu setahun teman-teman. Saya ada di titik terendah itu dan baca ayat yang gak banyak. Itu aja yang saya baca. Kisah Troas, Paulus Silas saya dalami. Bisa gitu sih. Kok bisa gitu ya Tuhan ya? Karena Tuhan ingin kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Maka miliki hari ini siang ini. Sungguh-sungguh gak cukup mengenal berarti. Bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Baru kemarin saya menghasilkan 1 quote. Puji Tuhan buat kemuliaan buat Tuhan ya. Gak boleh sombong lagi. Gak boleh sombong. Saya ngomong gini. Tuhan telah membawa saya menyelam ke kedalaman palung terdalam. Waktu itu 2017-2019 nangis. Tuhan telah membawa saya menyelam ke kedalaman palung terdalam. Waktu itu sampai koma doang. Koma kan belum titik. Dalam Tuhan gak ada titik. Koma. Tapi sekarang. Namun bukan ke kedalaman masalah. Hilangnya pita suara. Treatment selama for a lifetime. Tetapi ke keindahan, kedalaman, pengenalan akan Dia. Amin. Ini cerita saya bersama dengan Tuhan. Ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa yang kau bisa lakukan teman-teman adalah pengenalanmu secara pribadi pasti berbeda. Pasti teman-teman kok yang Adun kenal, Adun dapetin itu. Karena pasti teman-teman pun dapat sesuatu yang teman kenali. Tuhan menyatakan dirinya, saya gak dapat. Makanya kita harus saling menguatkan, saling bersaksi. Karena setiap saya dan saudara harusnya punya sesuatu yang besar ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Hari ini, mari kita bertobat. Hari ini, mulai tuliskan apa yang sudah Tuhan izinkan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Tuliskan dalam jurnalmu. Saya sampai merekam loh. Setiap orang doa buat saya. Ayah rohani kita, Pak Swing, punya nubuatan. Tunggu. Saya rekam. Saya catat paling enggak. Kapan Tuhan tolong, kapan Tuhan bikin sesuatu, Tuhan bawa kemana, shifting kemana, saya tulis itu menjadi 1 jurnal. Makanya waktu kemarin pulang dan ada masalah berat, tinggal buka catatan. Tuhan tolong kita. Tuhan nyatakan dirinya di sini. Dia akan menyatakan dirinya seperti apa di masalah ini. Karena Dia sedang menanam saya dan saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Ini saatnya buat saya dan saudara mengenal Tuhan lebih lagi. Bersungguh-sungguh hati, antusias, progresif, mendesak maju. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih kuat Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih clear, lebih paham Tuhan. Dan aku mau berkata seperti Ayub. Kalau kemarin aku dengar dari kata orang, sekarang aku memandang Engkau. Pengenalan akan Tuhan lahir dari keintiman saya dan saudara bersama dengan Tuhan. Keintiman itu lahir bukan saat hanya kita doa dan saat teduh saja teman-teman. Tapi every day, every minute, every second bersama dengan Tuhan. Dalam suka, dalam tawa, bahkan dalam dukamu. Direlung, dipalung kedalaman masalahmu bahkan. Dia akan menyatakan dirinya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau berlari kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya mau menyembahmu karena kami mengenal Engkau. Tuhan yang melimpahkan kasih setia, kasih karunia, dan damai sejahtera. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Hanya Engkau di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Kami bertobat Tuhan Yesus. Pecahkan kulit luar kesombongan kami. Pengertian yang kami andalkan, pengertian kami sendiri Tuhan, retakkan Tuhan. Supaya kehidupan itu keluar dari hidup kami. Pengenalan akan Engkau yang semakin dalam. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Engkau satu-satunya raja. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carry us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever
menyertai kami. Ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari-hari Kau menemani kami. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa Kau berikan buat kami. Biarlah firman hari ini menjadi rema dan kekuatan buat roh kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi benih dan akan tumbuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin.